temen ayah aku nih nyamperin aku. Biasanya aku nggak ngunci pintu. Jadi dia masuk tanpa ngetok. Ada apa om? Ada perlu apa gitu. Dia tiba-tiba mendekat di aku terus ngebalikin badan aku kan. Kayak kamu es krim aja katanya, kata si om ini. Megangnya maksudnya datar begini atau begini atau gimana? Ini aku juga udah tidur di situ. Terus Dia tiba-tiba cowok tuh kan walaupun brengsek ya tetap aja enak kalau dirancang, lebih enak daripada cewek. aduh. Oke, di diary kali ini kita akan bercerita tentang pengalamannya Nara. Nara akan bercerita pengalaman menarik ya, tapi disclaimer dulu nih buat teman-teman yang udah kerja, yang udah menikah, yang udah benar-benar mature gitu ya. Oke, kita simak ceritanya baik-baik. Seperti apa? Ada cerita dengan kehidupan Nara. Halo, perkenalkan nama aku Nara, aku umur 23. Umur 23. Sekarang aku lagi, ya bentar lagi wisuda lah. Bentar lagi apa wisuda? Wisuda Kuliah? Ya, Jurusan? itu boleh di-keep sendiri atau? Oh, kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Iya. Jadi aku punya sahabat. Jadi aku kenalnya tuh di kafe pas aku lagi bikin skripsian akhir. Karena lumayan deket dari rumah kan. Nah, terus habis itu aku kenal lah sama salah satu orang. Nah, habis Kenalan di situ. ya kenalan di situ. Dia pegawai Cowok? di situ, cewek. Cewek. Oke, terus Ya, ini ya namanya boleh namanya nama samaran aja. nama samaran Nama aja. samaran. Namanya itu Lexa. Ya. Terus? Jadi si Lexa ini pegawai di salah satu kafe itu, terus abis itu kita kenalan lah. Kita kenalan sekitar beberapa tahun, akhirnya kita deket jadi sahabat, sering main bareng, terus sering ya mandi Bareng. bareng, terus Tapi seumuran. ya seumuran. Terus abis itu main bareng lah, ya ngerumpit-ngerumpit. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau misalnya dia tuh sebenarnya lesbi. Oh gitu. Iya. Kamu penampilannya seperti apa? Penampilannya seperti pada umumnya, pada yang nggak kelihatan kalau misalnya Feminin atau tomboy atau apa? feminim, feminim. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, nggak panjang-panjang banget, ya sepinggang lah. Dandan. Dan aku nggak tahu awalnya, aku juga nggak curiga karena kita emang udah sedekat itu kan, udah sahabatan 2 tahun 3 tahunan lah. Nah, abis dari situ kita makin akrab, ya sering pergi-pergian bareng, terus ya kayak tidur bareng, mandi bareng, pipis bareng. Kayak dianya ngekos apa kamunya ngekos? Akunya Oh, dia tinggal di kosan kamu. enggak, kita cuma sering main bareng aja. Maksudnya bareng tuh mandi masing-masing gitu, macam sabunan masing-masing atau gimana sih? Sabunan masing-masing kita cuma Jadi nggak mandi. saling nyabunin gitu? Enggak. Terus abis itu ya udah akhirnya jadi di satu hari dia mau main ke kosan aku, dia telepon aku bilang, Nara di rumah nggak? Terus aku bilang, aku di rumah. Kenapa? Gue mau main ya, mau nginep gitu istilahnya. Nah terus aku bilang ya udah kesini aja. Terus bawa makanan ya, soalnya di rumah gue nggak ada makanan ini. Oke siap gitu kan. Nah nggak lama dari situ dia datang ke rumah aku sambil bawa makanan kan. Awalnya tuh gosip-gosip aja. Terus hujan di rumah aku. Kalau misalnya di rumah aku kan emang kadang mati lampu kan kalau hujan, dimatiin lampunya. Nah, aku hidupin lilin lah di situ. Aku hidupin lilin satu. Nah, habis dari situ aku ngajak dia tidur kayak, yaudah tidur yuk gitu. Terus habis itu aku nggak nyadar kalau misalnya dia tuh lesbi kan emang dari awal aku nggak nyadar. Nah, aku tidur, aku mau pakai selimut. Terus dia pas udah pakai selimut, dia udah ngelepasin dalamnya. Gitu. Iya. Nah, terus abis itu Oh, kamu tahu berasa? gerasa gerusuk ya. Terus abis itu tiba-tiba dia bukain sama aku kan. Nah, abis itu tiba-tiba yang ngeraba gunung aku kan. Aku kaget.
Aku kaget. Terus aku diem aja di situ. Kenapa kamu diam? Tapi aku ngerasa enak aja gitu. Emang baru kan. Nggak ada ngomong, maksudnya nggak ada ngomong apa nih maksudnya gitu nggak? Enggak, aku diem. Jadi Kayak kayak ngerasa enak diemnya aja tuh gitu. pengen gitu, emang Iya. pengen. Nah, karena juga baru pertama kali kan. Disclaimer ya guys, tidak boleh, ini bukan untuk ditiru, ini bukan untuk dicontoh. Hubungan sesama jenis tidak didukung dan tidak boleh dalam agama maupun di dalam peraturan negara juga nggak ada yang kayak gitu. Ini hanya sekedar cerita, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran tapi jangan untuk ditiru, oke? Terus? Abis dari itu aku aku diem terus dia ngeraba gunung aku, dia ngeraba yang di bawah kan kak. Nah, Rabanya gimana, megang-megang doang? megang kayak gimana sih yang Gimana tuh? ngelus-ngelus itu aku atau Maksudnya kamu nggak lihat-lihatan sama dia atau nggak ngomong apa-apa enggak, gitu? aku malah merem, aku malah kayak ya udahlah biarin aja gitu. Aku malah biarin aja di Kamu punya situ. pacar saat itu? Di saat itu aku nggak punya kak, aku single. Terus abis itu dia juga single kan. Udah abis dari situ aku diem kok ngerasa enak gitu. Yaudah aku pura-pura tidur aja. Jadi no respon ya, kamu kayak kayak jadi patung gitu. Iya, akhirnya kita di situ dan aku juga ngebales dia. Nah baru di situ kita akhirnya main. Main apa? Apa yang bisa dimainin? Itu Dari- pertama kalinya kamu melakukan itu? Iya, pertama kalinya. Sakit dong pertamanya? Iya, Rasanya gimana? karena dia pakai satu jadi nggak terlalu berasa gitu kan. Punya kamu udah basah? Udah di situ. Punya dia? Ya, dia juga udah, makanya kita akhirnya ngelakuin adegan itu. Nah, terus habis dari Terus masih diem-dieman itu? masih diem-dieman. Nah, pas aku baru respon, baru dia ngedes gitu. Oh. Terus dia sempat ngomong, enak nggak gitu, berisik aku. Terus aku cuma diem nge-freeze aja gitu. Di saat dia ngomong kayak gitu, terus habis itu aku baru ngedes. Pas dia masukin dua jarinya ke dalam itu aku. Lebih gede lagi dong tuh. Iya, makanya itu baru berasa sakitnya di situ. Nah, kita akhirnya bersama-sama capek, udah tidur tuh. Nah, kebesokannya dia pulang. Dia pulang, pamit ke aku. Nar, gue cabut dulu ya gitu. Thanks loh Itu gitu. kamu sampai keluar nggak begituan? Iya, aku sih, dianya nggak tahu kenapa ya. Oh, malah kamu ya Iya. yang kebawa ya. Terus habis itu ya udah dia bilang, Nar, gue balik ya. Thanks buat tadi malam. Terus aku cuma senyum-senyum aja, kayak orang nahan salting gitu loh. Nah, terus habis itu dia balik. Kita pernah ngelakuin itu lagi, ngelakuin adegan di salah satu hotel. Jadi kita lagi liburan. Oke, berarti kamu ada hasrat sama cewek juga atau kamu cuman Tadinya terbawa enggak, suasana? Kak. Tadinya enggak. Tadinya aku ya normal lah, masih kayak punya mantan gitu. Tapi emang aku pacaran ya biasa-biasa aja. Iya, biasanya kan kalau yang ini kan ilfeel gitu ya, maksudnya sama cewek gitu. Iya, tapi nggak tahu kenapa itu aku tertarik sama dia gitu. Aku tertarik. Apa yang bikin kamu tertarik sama dia? Mungkin dari cara dia memperlakukan aku gitu. Dia nge-treat kayak princess lah gitu. Dia menservis, melayani. Iya. Emang biasanya gimana kalau dia lagi melayani kamu itu, maksudnya Iya, kayak misalnya tanda-tandanya? ya dia nggak biarin aku sendiri lah. Dia nggak biarin aku ngapa-ngapain sendiri. Dia selalu nemenin aku, kayak selalu ada gitu. Nah, Terus biasanya cewek sama cewek biasanya pakai gaya apa tuh? itu kita di kasur aja Kak, main jari-jari, terus kadang aku yang naik, kadang dia yang naik ke belakang aku, kadang kita kissing. Kita sempat kissing di mobil, pernah main di mobil malahan. Tapi kan nggak enak ya kalau misalnya nggak ada itunya masuk gitu. Kalau jari-jari doang kan Iya, keras. tapi di situ kayak kita enak-enak aja Kak, ngerasa enak aja.
Nah, terus habis itu ya main di mobil, kita main di mobil. Terus kita awalnya kita cerita-cerita aja gitu. Main di mobilnya tuh pas mobilnya jalan atau mobilnya gimana? Kita lagi istirahat karena kita pengen ke puncak waktu itu. Kita lagi di rest area gitu. Nah, habis itu kita awal-awal cerita aja sambil makan gitu, sambil makan. Terus udah selesai makan, akhirnya cerita-ceritanya makin intim tuh. Cerita apa aja? Kayak cerita, kamu pernah nggak sih main sama cowok kayak ngelakuin adegan atau apa gitu? Terus Itu yang aku nanya bilang, siapa? si Lexa ini. Terus aku bilang, aku nggak pernah, kan baru pertama kali sama lu gitu. Terus dia cuma diam terus kayak senyum-senyum tipis gitu kan. Nah, kita ngembaliin piringnya dong. Di situ. Nah, udah kita masuk ke mobil lagi. Akhirnya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba deketin badannya ke aku. Terus dia cium aku. Tanpa penolakan aku cium balik dong. Pas aku cium balik, Itu di dalam mobil? iya di dalam mobil, itu aku cium balik. Akhirnya kita main lagi. Terus abis itu dia buka baju aku, buka celana aku, buka celana atasan aku, gitu kan. Terus aku juga buka baju dia, celana dia. Akhirnya dia bilang ke aku, mau main enggak, Nar gitu. Ayo. Terus akhirnya kita cium lagi. Terus abis itu kita cium di mobil, kita naik lagi pakai jari itu, ini nambah lagi kak jarinya, makin sakit itu. Waduh. Memang aku makin Obat sakit. dong. Kalian itu kalau main sisor gitu? Kayak gini? Enggak, Kok nggak main tapi kayak paling paha dia yang ke mimpi aku gini? ngegesek-gesek gitu kan. Habis itu baru masuk jarinya itu 3, wah nggak tahu lagi, kayak rasa sakit, aku ngedes. Terus aku bilang sakit, terus kata dia tahan ya gitu. Lalu dia tambah kencang, di situ aku ngedes. Terus kebalik kamu ngapain dia? Aku cuma ngeremes bunuh dia doang. Habis itu dia keluar, dia nggak tahu, tiba-tiba dia bilang udah capek gitu. Ya udah kita lanjut perjalanan. Terus habis itu ya udah kita di villa, baru kita main lagi. Tapi di situ rame kan, jadi nggak bisa main. Kita satu kamar, baru malamnya pas orang-orang pada tidur kita main. Yang nyetir siapa? Yang nyetir Lexa. Karena aku emang nggak bisa nyetir kan, yang Yang bayarin itunya, hotelnya? kita patungan kan berame-rame kan, teman-teman aku, teman-teman yang lain gitu, Pada ikutan? pada ikutan cewek cowok. Terus mereka ngapain? Mereka tahu kamu les? Enggak, itu aku rahasiain sampai sekarang. Jadi konvoy gitu bareng-bareng? Iya. Terus habis itu udah nyampe kamar, terus dia ngeluarin alat kak. Alatnya itu sama kayak yang punya cowok. Terus Yang kayak ada celana dalam bukan? Yang pakai celana dalam itu bukan? Beda lagi? kan ada, pokoknya dia Bentuknya? punya alat yang Dari besi atau dari karet. karet? Iya. Bisa goyang-goyang gitu ya? Iya, toy? iya. Terus Dia- gimana ini mainnya? Ya akhirnya dia masukin, itu alatnya kan bisa geter gitu kan. Nah akhirnya dia masukin ke aku kak. Dia masukin, terus aku ngedek di situ. Terus dia ngedekep aku. Terus jangan keras-keras ngedesnya, kata dia kan. Terus aku cuma bisa ngegigit tangan aku tuh sambil pegang bantal gitu. Terus Rasanya akhirnya bagaimana? rasanya tuh Kan pertama kali geli. kan? Iya, geli. Terus aku geli gede banget karena biasanya mainnya pakai jari kan. Tiba-tiba Lebih enak pakai, atau gimana? enakan pakai alat sebenarnya. Terus habis itu ya udah gantian sama si Lexa, aku yang gituin. Terus dia juga Nggak dilap dulu ngedesa. tuh? Enggak, kita langsung. Terus habis itu udah kita ngedesa bareng. Terus dia malah ngejatin aku. Pas aku masukin, jadi kita pakai gaya 96 gitu. 9? Iya. 9.
Jadi ya udah akhirnya aku gituin punya dia gituin email aku. Rasanya gimana tuh? Kayak punya sendiri kan jadinya ya jatuhnya? Iya, katanya sih enak-enak aja Kak. Nah, Kamu nggak ngerasa kayak ini mah, gue juga punya, ngapain gue ini? enggak, Jilatin gitu. karena emang ya mungkin vibe-nya beda ya. Kalau misalnya punya cowok kan kita panjang gitu, dan aku juga belum pernah kan. Oh, cowok sama cowok juga belum pernah. Jadi karena kamu belum pernah kali belum tahu apa kamu nggak penasaran sama cowok. Enggak Kak, malah aku tertarik sama Lexa ini kan dari awal. Tadinya emang kita sahabatan aja, terus baru tahu kalau dia lagi dan dia suka sama aku di situ. Nah akhirnya selesai main dari situ, kita pulang paginya kan, kita pulang karena emang cuma sehari doang nginepnya. Kita sehari kita pulang, abis itu kita ngejalanin seperti biasa, kita nggak ketemu 2 minggu. Terus? Hah? Kenapa? Aku sibuk masih buat sidang gitu-gitu kan. Dianya kerja di kafe itu kan. Nah dia pernah cemburu sama salah satu teman aku, cowok. Dia posesif kan. Padahal di situ kita belum pacaran, kita masih sahabatan. Teman kampus? Aku deketnya sama teman kampus, cowok. Di saat aku sama Alexa belum pacaran, dia belum nembak aku juga kan. Jadi ya udah aku masih bisa deket sama siapa-siapa kan. Ya, tapi kan kalian udah berhubungan ya, walaupun belum Ya ditembak. tapi dia belum kasih kepastian ke aku. Nah terus habis itu akhirnya aku deket. Aku deket sama dia. Ya dia nemenin aku buat ngerjain skripsi juga. Dan si Lexa tahu ternyata, terus dia bilang kamu gak boleh deket-deket sama dia. Tiba-tiba aku kamu. Terus aku bilang kenapa? Kan kita gak ada hubungan apa-apa. Tetap aja gak boleh. Terus habis itu bilang kamu kalau sekali lagi dekat sama dia aku hukum ya gitu. Kenapa, hukum apa gitu kan. Terus aku gak dengerin tuh awalnya. Aku gak dengerin. Akhirnya kita masih main bareng, ketahuan lagi. Aku dibawa ke kosannya dia. Wah di situ ada rantai kan, ada gesper juga. Nah tangan aku ke gesper, jadi ranjang dia tuh kayak tingkat 2 gitu loh Kak. Nah jadi tangan aku dipakein gesper, terus diikat di tiang itu. Terus habis itu pakai yang punya cowok itu lagi, yang ada di villa itu. Terus dimasukin. Jadi dia marah gitu? Iya. Kira dia mainin aku sendiri kan, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa ngeliat gitu. Habis itu dia bilang masih mau main lagi gitu kan. Terus aku bilang enggak, ampun aku gituin kan. Gak ada kata ampun kata dia kan. Ya udah akhirnya main punya dia main punya aku. Udah itu aku udah kecapean, aku udah mau hampir tumbang kan di situ. Akhirnya dia baru ngelepasin, dia baru selimutin aku, bersihin punya aku udah ketiduran di situ. Tapi kamu juga sama cowok tertarik kalau misalnya lihat cowok ganteng gitu? Jadi aku punya ayah aku nikah muda. Nah itu ayah kandung aku kan. Terus abis itu ayah aku tuh suka ngajak, dulu itu masih zaman SMA gitu, SMA SMP lah. Nah ayah aku sering ngajakin teman-temannya ke rumah main gitu. Temennya cowok cewek? Cowok. Terus habis itu masih muda-muda lah, kayak ya umuran masih 20-an. Antara kamu? Atau enggak, lebih tua kan berapa? aku. Waktu itu aku masih SMA. Aku masih SMA di situ kayak ya udah, kayak berarti dia om aku. Kan temennya sama ayah kan. Nah, pas aku lagi di dapur tuh. Aku lagi di dapur, aku lagi bikinin minuman lah buat mereka gitu kan. Dapurnya kan jauh ya dari ruang tamu. Dari mereka lagi main PS gitu. Nah, tertutup juga. Nah, di situ teman ayah aku nih nyamperin aku. Terus tiba-tiba bilang, "Hai" gitu. Dia tiba-tiba ngedekat di aku, terus ngebalikin badan aku kan. Terus aku bilang,
ngapain om gitu, kamu cantik hari ini, sambil megang dagu aku gitu kan. Nah habis itu aku masih nge-freeze dong di situ, kayak masih kaget ngapain nih orang nih. Terus aku mau teriak ayah juga nggak enak gitu sama nih omnya. Terus habis itu ya udah akhirnya kamu bilang kamu cantik banget, kamu lagi ngapain, mau aku bantuin nggak gitu. Aku bilang nggak usah om, langsung aja duduk, nanti aku anterin kok cemilannya juga. Nggak usah, aku aja yang bantuin. Akhirnya kita ngebantuin bareng kan. Nah aku masuk kamar, aku mau siap-siap, emang mau siap-siap mau pergi gitu. Terus dia izin kayak aku buat masuk kamar, aku mau ngambil sesuatu gitu. Nah emang aku pintunya nggak dikunci, aku mal ya udah biarin aja gitu, emang kebiasaan aku nggak ngunci pintu. Terus Dia masuk tanpa ngetok, terus aku dari cermin cuma nengok, kenapa gitu, ada apa om, ada perlu apa gitu. Terus dia mendekat di aku, kita ngelakuin thing, tapi aku emang masih sekolah di situ, jadi aku nggak diapa-apain sama, cuma sekedar kiss sama di gunung aku. jadi cuman gitu doang, Iya, tanpa ada dia ngomong apa gitu. enggak, tanpa dia ngomong apa-apa, dia langsung dekat di aku, langsung balikin badan aku lagi, dia di kursi, kita kiss gitu. Gimana rasanya? Ya di situ karena sama cowok ya dulu, sama cowok, jadi ya kiss kayak gimana, baru pertama kali. Terus geli gimana sih, lidahnya dimainin sama cowok gitu. Tapi Lidah kamu ke rasanya lidah. gimana? Aku juga kayak ngerasain, aku balas kisahnya, aku nggak ngerasain gimana gitu, nggak ngerasain risih. Terus Mau mau merasakan gitu, getaran? ya mau, tapi emang aku nggak bilang aku nggak lebih gitu. Terus Sama yang cewek itu enakan mana? sama yang cewek dong, sama pacar aku. Terus abis itu udah kita kiss di situ. Di saat kita kissing, tiba-tiba ya aku masuk. Terus ayah kita kaget. Terus ayahku bilang ngapain kalian, terus dia ngelak langsung ngambil barang aku kan. Enggak nih mau ngambil ini. Terus langsung iya cuma mau ngambil ini kok, aku ngelak juga kan. Di situ aku nggak berani bilang ke ayah. Terus abis itu aku bilang yaudah om, udah kan udah ngambil barangnya gitu, aku mau lanjut makeup nih. Terus dia balik badan, ayah aku juga balik badan sambil nengok ke arah aku gitu. Gimana sih ngedipin mata. Nah abis itu udah kayak gitu, emang ayah aku kan sering bawa temennya ke rumah, sering banget malahan, bisa setiap hari. Kalau bawa satu apa rame-rame itu ya? Rame-rame kan. Jadi kayak ya udah kita sering ketemu, tapi emang kita jarang kan, jarang buat kisah, jarang itu. Jadi Kita dia ketemu, main lagi tuh yang kemarin tuh? iya main lagi, main ke rumah aku lagi, terus ya nyapa-nyapa aku. Nah di satu malam itu dia nginep, terus dia bilang dia mau tidur di ruang tamu kan. Ya udah, aku cuma nyiapin bantal sama selimut, disuruh ayah aku. Aku nyiapin, terus aku bilang tinggal ya om, aku juga mau tidur gitu. Nah nggak seberapa, jam 12-an dia masuk. Orang kan udah pada tidur ya, ayah aku udah pada tidur, cuma dia doang yang nginep kan. Teman-teman aku juga udah pada pulang. Juga suka sama dia? Awalnya sih enggak kak, dari awal dia kisah juga aku nggak suka sebenarnya. Nah Orangnya seperti apa? orangnya tinggi, berotot, rambutnya bagus banget, halus gitu. Bapak kamu udah tidur? Udah, ayah aku udah tidur. Terus dia ngajarin aku gimana caranya melakukan adegan seksual gitu. Akhirnya dia buka baju aku. Terus aku bilang ngapain gitu. Dia cuma ngerem doang. Dia buka celananya dia sendiri kan. Celananya dia Dikunci nggak kamarnya? dikunci, di situ dikunci sama dia, masuk dikunci. Terus? Nah habis itu Kamunya? dia bilang gini, Kamu? isi dong gitu. Aku baru baju doang, karena aku emang nahan kan. Nah aku juga masih sekolah, aku masih
ya gue masih sekolah, masa depan gue masih panjang gitu. Kira dia bilang, Nara gitu kan. Terus dia bilang, hah gimana caranya? Kayak kamu es krim aja katanya, kata si om ini. Terus akhirnya kepala aku tuh didorong buat ngisi punyanya dia. Nah pas udah dia masukin kan punya dia tuh gede banget kak. Emang orangnya gemuk atau? Orangnya nggak gemuk-gemuk banget. Terus punya dia gede banget kan, emang berurat gitu. Ya, berurat. Itu Berurat. punya dia berurat. Iya. Terus Warnanya apa? ya warnanya Bentar. emang warna coklat-coklat gitu. Ada bulunya. Ada. Terus Pendek, tuh panjang. bulunya tipis-tipis aja gitu. Pendek, panjang. Pendek. Besar. Terus habis itu kepalaku disodorin kan ke punya dia. Tadinya aku nggak mau, aku ngegeleng gitu. Terus disuruh buka mulut, emang agak paksa gitu. Terus habis itu akhirnya aku buka mulut, aku isinya dia kan yang gede itu. Nah aku bingung kan, aduh apa nih, takut ketahuan ayah. Terus akhirnya dia masih gituin kepala aku, naik turun tuh. Pas Kamu menikmatinya nggak? tadinya aku cuma kayak enggak gitu. Terus habis baru pas di pertengahan udah begitu aku udah bisa sendiri kan, akhirnya dia ngelepas dari rambut aku gitu. Habis itu udah aku bisa sendiri, dia sambil ngerasa aku kan. Dia nggak berapa lama habis itu dia pengen bukan aku. Terus aku tahan, aku enggak om gitu kan. Aku masih sekolah. Terus dia bilang ya udah sampai punya aku keluar kata dia. Terus kata aku iya, aku nurut di situ. Kenapa kamu nurut? Mungkin masih polos-polos gimana gitu. Kira aku cuma nurutin dia doang. Tapi kamunya nggak mau dimasukin? Enggak. Pada saat itu? Enggak, pada saat itu aku nggak Tapi mau nggak masuk. kamunya? Tapi aku nggak berani. Terus akhirnya karena aku udah pernah nonton juga kan, aku tahu gimana. Terus abis itu pas aku punya dia yang gede itu tuh, dia nggak cuma megang-megang aku. Terus akhirnya aku naik ke badan dia. Terus dia bikin cupang di sini banyak. Dan aku bilang, pas sudah selesai aku bilang, oh ini gimana hilanginnya gitu kan. Kamu pakai makeup kamu, nanti ketahuan ayah gimana. Enggak kok. Terus pada saat itu udah selesai, kita jam 3-an mungkin ya. Dia mau pamit pulang. Terus yaudah nanti kalau misal ayah kamu bangun, bilangin ya kalau om udah pulang gitu. Lah om pagi banget, kenapa gitu. Terus kata omnya, nggak apa-apa, aku mau pulang aja. Mau pulang. Akhirnya nggak berapa lama dari situ dia nyebar undangan. Terus ayah aku kan ngasih tahu aku buat datang kan sekeluarga. Undangan apa? Undangan nikah. Jadi dia nikah? Iya, seminggu setelah itulah. Wah kurang ajar. Nah, ya udah. Ceweknya kamu kenal? Enggak, aku nggak kenal. Ajar kamu. Kirain aku emang single kan, emang nggak pernah bawa pasangan. Terus ke rumah. Perasaan kamu pas tahu undangan itu? Sakit sih, karena iya udah gituin dia gitu loh. Tapi dia tinggal nikah. Untung aja aku nggak nyerahin kehormatan aku gitu kan. Tapi papa kamu datang? Papaku datang dengan kita yang nggak, ya aku datang juga, ya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Oke, jadi datang terus gimana reaksinya pas salaman gitu ke pelaminan? Ya cuma kayak senyum ke aku gimana gitu. Terus aku kurang ajar. Ya udah aku cipika-cipiki sama mantannya juga kamu kan. Kamu dendam sama dia? Enggak, biasa aja gitu. Yaudah akhirnya aku melanjutin, aku nggak pacaran di situ dari aku lulus kan. Nah, baru kuliah semester akhir ketemu si tadi yang cewek, yang aku les. Iya, terus kalau pacaran cewek sama cewek gimana pacarannya? Ya kayak pada biasanya kayak orang sahabatan, mungkin orang bilang ya. Kompak gitu ya? Kompak gitu. CS banget, baju couple, bercanda-bercanda. Kalau baju kamu pokoknya ketara banget itu. Iya, kalau baju ya ada ciri-ciri nggak kalau orang itu pacaran seperti apa?
yang kita orang awam bisa memprediksi, wah itu lagi pacaran. Oh, mungkin dari caranya dia. Kadang berbeda sih cara orang bisa memprediksi Caranya gitu. gimana? Nah, pasti orang-orang pada umumnya kan kalau misalnya salah satu ada yang tomboy, Kak. Harusnya gitu. Tapi kita nggak ada yang tomboy di sini. Lucunya kita Tapi nggak kan ada yang itu kan tomboy. nggak menjamin. Ya tapi kan kita nggak kalau di luar emang nggak bersikap gimana-gimana gitu. Biasa aja ya? Biasa aja. Kayak sahabatan pada umum, pegangan tangan, gandengan. Kalau cewek sama cewek yang jadi cowoknya siapa? Maksudnya yang jadi kayak pelindungnya gitu? Dia, Dia. ya, Kamunya lebih feminin. akunya lebih feminim. Karena emang aku diperlakukan ayah feminim kan. Kayak ya udah. Terus kayak ya udah dia ngebayarin semuanya kalau jalan. Terus mungkin kalau misalnya orang-orang ngiranya aku les pas dia memperlakukan aku kayak mungkin lagi makan. Nah kan kalau misal sahabatan kan ogah-ogahan kan kalau disuapin atau lap-lap. Kayak nih biasanya ngasih tisu doang kan kalau orang sahabatan biasa. Tapi kalau aku tuh dilapin gitu. Awas nih. Kadang manggil sayang di luar, kadang kayak ya gimana gitu. Kadang gue elu. Jadi sekarang manggilnya apa? Manggilnya babe. Babe. Dia juga sama. Iya, dia juga sama manggil aku babe. Dia orang itu siapa? Pacar kamu itu pernah pacaran sama cowok? Aku kurang tahu deh, aku nggak tahu masa lalu dia gimana. Terus kamu kenal sama keluarganya pacar kamu itu? Aku kenal, tapi emang cuma sebagai sahabat gitu loh Iya. perkenalinnya. Orang tuanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Orang tua aku juga nggak tahu. Terus kalian menikah? Aduh, itu kurang tahu ya Kak, karena kita baru ngejalanin 2 tahun pacaran gitu. Lagian kan juga nggak akan bisa nikah kan? Percuma kan? Iya, tapi aku nyaman sih sama dia Kak. Ngerasa Dan nggak bisa punya dihargain. anak loh. Iya, aku ngerasa dihargain di situ Kak. Kita kan bisa tinggal berdua kalau misalnya nikah kan. Kamu nggak pengen punya anak? Lucu loh, punya anak gitu. Aduh, sampai sekarang sih belum kepikiran ya Kak. Belum kepikiran Kalau misalnya gimana-gimana. ayah kamu jodohin kamu? Aku sih sebenarnya bisa nolak aja. Tapi kalau ayah aku kekeh gitu, aku nggak bisa nolak. Tapi sekarang ayah aku nggak gimana-gimana sih, malah larang aku untuk pacaran dulu. Atau cowok nggak ada yang deketin kamu gitu di sosmed? Banyak, kan sosmed aku dipegang dia. Waduh, Semuanya. posesif ya dia ya? Iya, posesif banget Kak. WA aku, sosmed aku pada dipegang sama dia. Kamu nggak pegang sosmednya dia? Aku megang, tapi emang sosmed dia flat aja. Oh. Kayak nggak ada yang chat gitu. Ya karena postingannya mungkin kita berdua mulu kali ya. Orang-orang pada tahu, followers dia pada tahu kalau misalnya Kalau dia isinya postingan berdua terus. Iya. Kalau sosmed kamu isinya apa? isinya ya kayak makanan estetik aku. Ya apa aja yang aku post. Tapi Mungkin kamu upload foto dia juga? iya upload. Captionnya? Captionnya nggak ada jalan-jalan atau healing gitu. Atau lunch. Nggak, my girl gitu. Iya, enggak. Kan followers aku masih mikir ya udah sahabatan biasa. Mungkin followers dia beda, followers aku juga beda gitu kan. Pada saat itu, yaudah kita ngejalanin kayak biasanya aja. Nah, gongnya ini pas aku nginep di rumah dia. Oke, kenapa tuh? Ayahnya nggak tahu ngeliatin aku tuh kayak tatapan gimana gitu, nggak suka gimana. Nggak suka? Iya, karena emang mungkin nempel mulu kan. Mencurigakan kamu ya kali. Bisa jadi mungkin dia mikir kayak gitu, tapi aku nggak hirauin itu semua. Terus? Nah, abis dari situ aku kayak ya udah salam-salaman makan bareng kan, makan malam bareng, dinner bareng. Terus habis itu udah kita masuk ke kamar kan. Aku masuk ke kamar dia buat skincarean, buat siap-siap untuk tidur. Dari situ karena dia di kos alat-alat yang nggak dibawa, jadi dia nggak bisa apa-apa kan pakai alat-alat itu. Nah kan kita pulang ke rumah orang tuanya. Nah abis itu kita akhirnya main tuh masih seperti biasa aja, nggak ada yang Badannya kamu sama dia sama? badannya gedean dia dan tinggian dia.
Oh, nggak bisa berbagi barang dan baju. Misalnya kamu pakai sepatu aku nih, pakai jaket aku. Enggak, kecuali aku yang mau pakai barang baju dia kayak oversize gitu. Nah baru aku mau pakai baju dia, minjem ya gitu. Kita tuh masih bisa minjem. Kalau enggak dia yang mau pakai ketat-ketat ya dia pakai punya aku, nggak beda jauh sih sebenarnya. Oke. Tapi tinggian dia. Terus. Nah itu di rumah itu emang pintunya emang nggak ada pintu gitu, kayak horden doang kamar dia. Terus gimana dong? Dari situ karena ayahnya udah curiga banget kan, kita emang nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi pas malam orang tuanya tidur, dia mastiin udah tidur, aku juga udah tidur di situ. Terus dia tiba-tiba ngeraba badan aku kayak, Oh, dia berani padahal di rumahnya ya? iya, aku juga kagetnya di situ dia berani di rumahnya sendiri. Terus dia ngeraba aku, gunung aku pakai dua tangannya itu. Cuma ditutupin selimut lagi? Iya, ditutupin selimut. Terus kalau ada yang masuk gimana? Nah, habis itu ya udah dari situ kita kita ya coba habis kita kayak ya menjalani kayak biasanya aja. Nggak ke gap di kamar ini? Nah, itu pasti akhir mamanya masuk. Mama sebenarnya welcome aja ke aku. Mamanya masuk, tiba-tiba ngomel-ngomel, ngelihat aku mungkin yang lagi di atas. Terus? Lagi kiss kan. Terus Akhirnya mamanya marahnya gimana? kita pakai baju dulu. Kan nggak ada pintu. Iya, Mamanya makanya bisa langsung masuk kan? Iya, bisa langsung masuk. Kita juga nggak nyadar. Kita nggak nyadar, ternyata mamanya udah liatin dari tadi adegan kita. Terus gimana? Terus akhirnya dia ngomong, kok bisa sih, bukannya dia sahabat kamu gitu-gitu. Terus habisnya, aduh bisa dijelasin katanya si kan. Bisa dijelasin kok Ma gini. Terus habis, apa mau jelasin apa Lucy gitu kan. Aku cuma diem doang. Lexa. Oh ya Lexa. Aku cuma diem doang kan. Aku bingung mau ngomong apa. Sambil nahan malu gitu kan. Nah habis itu aku tadinya mau diusir. Terus kata Alexa, kalau mama ngusir dia berarti mama ngusir aku juga. Terus akhirnya gak lama dari situ ayahnya keluar ke bangun. Kenapa nih, ada apa gitu kan. Ketahuan deh. Ini anak kamu, kata mamanya. Kenapa dia, kenapa Alexa? Tadinya masih kayak natap aku tuh bapaknya. Dari situ kita diinterogasi kan, udah berapa lama? Kira jawab dengan jujur karena udah kepergok juga kan Kak. Berapa lama? Kita emang udah 2 tahun, jalan 3 tahun sih Kak. Shock dong orang tuanya. Iya. Mamanya Shock nangis kan. atau gimana? Mamanya kaku terus nahan nangis gitu loh, kayak gimana sih, kecewa sama anaknya gitu. Terus disuruh putus. Nah abis itu kita nggak mau putus, kita masih sama-sama nyaman mungkin kan ya. Berarti kamu nggak dengar apa kata orang tua dong, disuruh putus. Bandel ya? Bandel. Dianya juga bandel. Terus abis itu ya kita nggak dengerin Diusir apa. nggak? Si Lexa-nya enggak. Cuma ya kita balik lagi ke kosan. Keluarga kamu gimana, nggak disampaikan tuh sama? Enggak, karena sama-sama nggak tahu kan keluarga. Maksudnya keluarga dia kan udah tahu nih, nggak nanya mama kamu mana gitu, biar saya kasih tahu mama kamu gitu. Enggak, mungkin karena emang shock, nggak mikir kemana-mana, mikirnya ke anaknya doang ya. Abis itu Keluarga udah. kamu harmonis? Sebenarnya enggak Kak. Ya ayah tuh kerja mulu, jadi kayak ya udah. Ayah jarang di rumah, mama juga ya jarang di rumah, main mulu sama teman-temannya. Makanya aku ngekos, kadang pulang kadang-kadang doang. Padahal rumah sama kosan tuh ya nggak beda jauh lah. Biar apa? Biar nggak dengar kalau mereka berantem aja gitu. Sering berantem kalau udah sampai pas-pasan itu, sering berantem. Aduh, dari mana sih gitu, paling gimana. Ya sering berantem, makanya aku menghindari kata berantem itu kan. Daripada aku stres di rumah nggak kelar itu skripsi, nanti aku tambahin diomelin. Jadi aku ngekos. Sebenarnya ngapain sih ngekos gitu, padahal hidup di rumah enak gitu. Tapi ya enggak sih, kata aku mending aku ngekos. Terus abis ketahuan itu? Pas aku ketahuan, aku balik ke rumah aku. Terus kita emang nggak ketemu dulu, kita biarin dulu semuanya ngereda gitu. Kita nggak ketemu. Lama? Sebulan.
tapi dia masih nyadap aku, masih tahu aku kemana gitu. Masih izin lah, aku mau kesini ya gitu. Terus ya udah, aku bilang, kadang aku kan emang anaknya keluar mulu, bosan di kosan ya. Aku main. Kenapa nggak ketemu sebulan Kan nggak kita lagi meredakan masalah yang ada di rumah. ketemu? Nah, kan ayahnya masih mantau si Lexa ini. Pas habis itu kita Setelah sebulan, sebulan nggak ketemu, setelah sebulan nggak ketemu, ya mungkin rasa itu hilang atau nggak tertarik gitu. jadi nggak tertarik lagi. Belakangan ini sih emang agak-agak cuek ya kita. Kita agak-agak cuek Sama gitu. cowok kamu masih mau? Untuk sekarang sih masih belum, tapi lagi perlahan buka buat cowok juga kan. Oh, lagi buka buat cowok ya, lagi buka lowongan. Iya, lowongan buat siapa tahu bisa jadi cowok abis ini kan, bisa Iya. normal gitu. Kamu pengen normal? Aku sih sebenarnya pengen normal Kak, tapi emang rasa nyaman ini nggak bisa ya gimana sih? Bisa lah. Ya susah gitu maksudnya. Setelah itu sama cowok cuma itu doang? Ada nggak pengalaman kamu sama cowok lainnya? Sama cowok sebenarnya belum ada selain sama si Om Wina itu pas aku SMA. Kalau kamu misalnya ngelihat orang lain Pacaran. juga Les- pacaran, itu gimana? Kalau aku ngeliat, ya karena aku udah pernah ngeliat, aku bisa bedain mana sahabat biasa, mana yang les gitu. Terus kamu gimana? Ya, aku cuma ya biasa menghidup, ya jalan aja kayak normal. Cuma paling, nih, gitu. Romantis banget, gue kayaknya pernah nih kayak gini. Terus habis itu, gue pernah nih, gitu. Terus ya udah, kayak ngenang-ngenang aja. Karena emang udah jarang ketemu, udah cuek-cuekan. Sampai sekarang sih cuek-cuekan. Mungkin nggak bisa putus, tapi nggak bisa putus dan nggak mau putus juga gitu, masih tertarik lah. Nah, dari sekarang terus aku abis itu kenal cowok kan, salah satu teman kampus, cutting lah, Apa tuh? kakak tingkat gitu. Oh, kakak tingkat. Terus deket. Si Lexa ini tahu. Terus tapi biasanya dia posesif kan, tapi sekarang dia nggak posesif. Nah, Nggak cemburu, bodo amat. Udah iya. punya pacar kali? Ya nggak tahu deh, aku nggak pernah ngecek sosmednya yang lain kan. Aku juga ya itu privasi dia gitu. Sosmed kamu masih di-handle dia? Masih. Tapi aku masih menghargai privasi dia. Tapi dia nggak tahu deh aku. Terus kalau misalnya nih, kamu lagi pengen nonton video begituan, kamu biasanya nontonnya atau yang cewek Yang cowok? biasa. Yang biasa? Iya, yang gales. Kok bisa? Nggak tahu, aku kayak kalau ngeliat yang nonton yang lesbi aku ngerasa ilfeel aja. Tapi aku ngelakuin itu. Kok bisa? Padahal kan itu udah bagus ya, maksudnya kamu tertariknya kalau nonton tuh yang normal. Itu kan berarti udah poin plus kamu bisa kembali ke normal gitu. Tapi untuk pacaran sama laki-laki tuh aku masih mikir Kak. Males gitu ya? Males gitu dengan cangcing-cungnya si cowok. Padahal bukannya cewek yang lebih ribet. Cowok sih Kak lebih ribet menurut aku. Mungkin kalau sama-sama cewek itu ngerti lah gimana. Tapi kalau misalnya sama cowok tuh, cowok kadang nggak ngerti Kak. Kadang nyepelein lah, selingkuh lah. Kalau sama-sama cewek kan tahu ya. Kan gimana. cewek juga bisa selingkuh. Tapi yang aku sama jalanin sekarang nggak pernah selingkuh sih Kak, masih adem ayem gitu. Tapi emang agak cuek aja. Udah, akhirnya kita diem-dieman itu selama sebulan reda, kita ketemu. Setelah kamu ketahuan? Iya, setelah ketahuan sama keluarganya dia, kita ketemu. Nggak, maksudnya ketahuan sama kamu pacaran sama cowok. Aku nggak pacaran sama cowok, aku cuma deket doang. Itu kan ketahuan, tetap ngajakin ketemu. Ya tetap ngajakin ketemu. Terus abis itu ya cerita aja, tapi kita nggak ngelakuin lagi. Kita cuma cerita maunya gimana gitu. Jadi maunya gimana? Terus aku bilang aku nggak mau gimana-gimana, aku mau lanjut. Nah di situ mungkin emang agak blok ya kayak. Terus ya udah bucin maksimal mungkin sama si ceweknya ini. Udah akhirnya nggak gimana-gimana. Terus
kamu emang gak mau hidup normal, kata si Lexanya ini. Terus aku bilang, buat hidup normal kayaknya aku belum nemu gitu titiknya di mana. Terus dia mungkin emang udah mau ngelepas aku, tapi aku masih tahan dia kan. Kalau misalnya aku ngelepas dia, kayak aku nggak tahu gimana nanti jadinya kalau nggak ada dia. Oh, bucin kamu ya? Iya, aku bucin. Terus kalau kamu misalnya ngeliat cewek, Enggak, aku nonton sama Lexa doang. Aku Berarti- nggak tertarik sama cewek lain. berarti mungkin kamu bukan les kali ya? Kamu cuman kayak Nyaman. kagum, nyaman gitu kali ya? Wah, aku nggak tahu, itu nggak tahu. Aku nggak tahu cinta gimana mungkin. Jadi ya udah, aku sekedar sama Lexa ya gitu. Jadi tetap balikan? Tetap sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Terus Terus kamu udah lulus belum? tinggal wisuda tahun depan. Karena nggak kebagian tahun ini, jadi tahun depan. Tapi udah pasti lulus Udah. kuliah. Udah selesai sidang, udah selesai. Nah, dia itu penghasilannya berapa tuh si Lexa kalau dari kerja? UMR, Kak. Oke, berarti dia nggak kuliah ya? Enggak. Nah kan kamu kan sekarang kan udah lulus nih kuliah, berarti kamu kan kerja nih. Iya, aku ya lagi nyari-nyari juga sih, Kak. Oh, tapi tetap ya, maksudnya rencana hidup kamu tetap sama dia. Tetap sama dia sampai ya nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai ayah aku tahu kali, sampai jodohin aku sama orang lain. Ini kan unik ya, maksudnya kamu ini sekali lagi disclaimer, bukan buat ditiru, bukan buat untuk dicontoh, tapi kita doakan semoga Nara itu bisa kembali ke setelan pabrik ya. Dia sebagai cewek yang mana dia suka cowok tuh kan walaupun brengsek ya tetap aja enak kalau diranjang, lebih enak daripada cewek. Aduh, aku lebih enak cewek sih. Aduh, ini gimana nih cara ngerubahnya? Ya, tapi tetap kan harus ada pesan moral ya dari cerita kamu ini, bahwa Jangan ditiru. jangan ditiru. Apa yang bisa kamu sampaikan buat teman-teman yang nonton ini nggak baik, nggak boleh gitu ya. Ini pelajaran aja bahwa kita harus bisa punya lingkungan yang bagus. Kalau misalnya kita udah tahu nih dia misalnya ada kelainan, jangan dilanjut temenan sama dia gitu. Jaga privacy, jaga temen, pilih-pilih temen, lingkungan itu penting ya. Penting. Ada lagi yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman di rumah? Ini bukan untuk ditiru ya teman-teman, ini cuma aku ingin bercerita tentang aku. Mungkin teman-teman bisa ngambil pesan-pesannya sendiri, pesan moralnya sendiri tentang aku. Tapi ini emang bener bukan untuk ditiru. Dan Ada pesan khusus untuk yang lain? jangan pernah lesbi, jangan pernah nyaman sama sesama cewek. Karena kamu akan susah keluar dari zona itu. Oke, jadi cewek tuh sebatas teman ya. Iya, cewek itu sebatas teman curhat, gak usah terlalu pakai mandi-mandi Aduh. bareng. Aduh. Itu karena bibit-bibit hasrat itu akan muncul karena adanya setan yang mengganggu, terus kita juga jadi kayak terbawa suasana yang akhirnya kalian sendiri melakukan hal yang itu dilarang oleh agama dan tidak baik. Karena apa? Lebih baik dengan cowok karena nanti bisa punya keturunan. Karena itu dalam agama dianjurkan. Menikahlah dengan lawan jenis, kemudian punya turunan, maksudnya benar-benar menikah dan berkeluarga gitu, itu yang paling bagus. Doain Sekali lagi aja. jangan diikutin ya guys, Tidak untuk ditiru. mudah-mudahan kamu kembali ke setelan pabrik. Kamu kan cantik, kamu kan yang udah S1 lah ya. Udah S1, udah mungkin mau kerja. Mudah-mudahan nanti ada cowok yang bisa merubah mindset. Ini kan mindset ya. Mindset kamu dan bisa menggetarkan hati kamu sehingga kamu memilih untuk oke, gue menikah dengan cowok. Doain aja ya Kak, semoga cepet-cepet aku dapet cowok yang menurut baik Ya, gitu. kamunya bisa membuka diri, jangan mentang-mentang udah punya pacar si Lexa, udah yang lain nggak mau. Kamu buka diri semua, kenalan sama semua cowok. Banyakin teman-teman cowok, oke? Oke. Tapi tetap harus jaga diri. Terima kasih ceritanya, Nara. Terima kasih Kakak.